Jadi sebelumnya memang begitu panas dan begitu menuai kritik ketika ada anggapan atau pendapat dari masyarakat bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih oleh Presiden. Tapi tampaknya hal tersebut telah terbantahkan ketika Mendagri menyampaikan hal tersebut tetap ada pilkada. Saya tanya deh langsung kepada Mas Tobas, benar nggak sih bahwa secara clear ada pilkada DKI Jakarta? Pilkada Jakarta maksudnya, Mas Tobas? DKJ. Pilkada DKJ, saya revisi lagi. Ya, jadi dari daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh pemerintah, mereka sudah menyatakan bahwa mendukung untuk tetap dilakukan pemilihan langsung terkait dengan gubernur dan wakil gubernur. Nah, jadi itu sikap pemerintah yang saya pikir juga beberapa fraksi-fraksi mudah-mudahan akan menyepakatinya. Ini memang pasal ini belum diketok gitu ya, masih akan masuk kepada pembahasan di agenda berikutnya. Tetapi mudah-mudahan lah kita akan mendapatkan hasil berupa pilkada langsung untuk gubernur dan wakil gubernur. Tetapi kemudian ada pertanyaan kan tadi, bagaimana lantas ketika ada Dewan Kawasan Aglomerasi, ada juga gubernur kan gitu. Apakah kemudian dianggap ada tumpang tindih dari kewenangan? Nah, inilah yang memang harus kita pastikan ya, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Kenapa? Karena begini, di dalam DKJ ini kita akan bicara soal otonomi daerah, baik otonomi daerah yang juga dimiliki oleh DKJ maupun juga otonomi daerah yang dimiliki oleh kawasan-kawasan daerah-daerah yang menjadi penunjang ya, Bekasi, Bogor, Depok, Cianjur, Tangerang Selatan yang itu menjadi bagian dari kawasan aglomerasi. Masing-masing punya otonominya ya. Tetapi ketika berbicara soal bagaimana kita mengatur agar pembangunan di DKJ ini bersinergi dengan pembangunan yang ada di kawasan-kawasan penunjang itu. Nah, itulah yang akan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Ya, misalnya jangan sampai pembangunan di Bogor itu akan menyebabkan kemacetan di Jakarta, gitu kan? Atau sebaliknya. Ya, atau misalnya ketika kita bicara soal bagaimana penanganan sampah di DKJ yang bisa saja misalnya karena daerah penunjang ini memiliki otonomi juga, mereka menolak, oh tidak boleh, sampah harus tetap ada di dalam DKJ-nya, nggak boleh ke tempat kita misalnya. Nah, itu yang harus dibicarakan. Soal tadi banjir juga Mas Adi Pray juga sampaikan ya. Soal banjir ini kan tidak bisa ditangani hanya di DKJ saja karena dari awalnya itu ada di puncak misalnya, di kawasan sampai ke Cianjur gitu, sampai ke Bogor. Nah, ini kan harus dibicarakan bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi fungsi dari Dewan Kawasan Aglomerasi untuk membicarakan rencana-rencana tata ruang, rencana penanganan banjir, penanganan transportasi, penanganan lingkungan hidup dan sebagainya dalam satu kesatuan dengan masih menghormati otonomi masing-masing. Nah, oleh karena itulah maka tugas pembahasan kita salah satunya adalah bagaimana menjamin bahwa tidak ada tumpang tindih ini tadi ya. Di satu sisi kita menghormati otonomi daerah, di sisi lain kita mengedepankan koordinasi di daerah-daerah ini agar ketika kita melakukan perencanaan dan pengelolaan suatu hal yang berkaitan satu sama lain itu bisa berjalan dengan optimal. Oke, tampaknya dari Balik sendiri pun dalam pembahasan masih ada kekhawatiran kalau tidak dibahas secara rinci dan rigid bisa jadi ada tumpang tindih kewenangan. Ya justru itu. Ya. Justru pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi itu justru untuk menghilangkan yang namanya tumpang tindih yang terjadi selama ini. Selama ini kan yang terjadi adalah memang harus diakui kadang-kadang ada konflik ego sektoral. Saya pengen bangun misalnya bendungan di kawasan ini, yang nggak ada pertimbangan bahwa akan berdampak ke kawasan sebelahnya. Saya akan bangun jalan misalnya di kawasan tertentu, tidak ada pertimbangan dampaknya ke kawasan lainnya. Itu namanya egosentris, ego sektoral. Ya, itu yang terjadi selama ini. Kan kita sudah banyaklah baca terkait penanganan banjir saja kan, soal sodetan di mana ternyata yang daerah ini nggak kasih. Ya. Nah, itulah pentingnya Dewan Kawasan Aglomerasi ini. Dia sebetulnya fokusnya lebih ke tata ruang. Itu kan kita bicara tata ruang ya, karena bukan soal pemerintahan secara umum. Dia nggak ngurusin pengangkatan pejabat-pejabat, nggak ngurusin anggaran dan lain sebagainya, nggak ngurusin sampai ke situ. Tapi mengkoordinasikan daerah-daerah yang saling berdempetan ini supaya sinkron. Makanya bahasanya kan melakukan sinkronisasi penataan ruang.
di di pasal terkait kewenangan Dewan Kawasan ini. Nah, karena itu perlu diatur memang. Sudah perlu adanya Dewan Kawasan Aglomerasi ini, tetapi supaya nggak malah bikin masalah baru perlu diatur lebih rigid. Jadi jangan salah asumsinya, Mbak. Jangan dikira kita membuat masalah dengan membuat Dewan Kawasan. Membuat Dewan Kawasan ini justru untuk menyelesaikan masalah. Tetapi supaya nggak menjadi masalah baru, dibikin aturan yang lebih nggak multi interpretatif. Dan nantinya akan ada peraturan pemerintahnya. Mas Adi Pray, saya aja dengarnya pusing ya. Karena ini pasti di balik juga begitu pusing membahas secara rinci supaya tidak ada timpang tindih kewenangan. Apa anggapan dari masyarakat? Masihkah pilkada DKJ menjadi seksi? Serumit ini saja pembahasannya, bagaimana? Ya, bagi saya namanya pilkada itu tetaplah seksi. Ini Jakarta yang saya kira masih akan tetap menjadi epicentrum politik kita di tingkat nasional. Jadi sekalipun sudah tak lagi menjadi daerah khusus, tak lagi menjadi daerah istimewa, saya kira Jakarta ini akan tetap menjadi pusat ya, baik pusat politik ataupun pusat ekonomi. Mungkin butuh waktu sekitar 20-30 tahun ke depan akan bergeser, di mana Jakarta ini tak lagi rasanya pilpres, tapi biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau pilkada 2024, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, Jakarta bagi saya tetaplah seksi ya. Yang pertama itu, yang kedua, memang yang ramai dalam draft rancangan undang-undang DKJ itu kan soal bagaimana kewenangan seorang gubernur sebenarnya. Karena Dewan ini adalah bagian dari kepanjangan tangan seorang presiden yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengakselerasi supaya tata ruang ini bisa maksimal dengan daerah-daerah penyangga sekitarnya, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, kemudian Bekasi, Depok, Cianjur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada baiknya, cuman kan yang menjadi pertanyaan, apakah harus spesial itu, harus ada dewan khusus yang menangani bidang itu? Karena kalau mau bicara tentang Jakarta, tentu harus di-maintain, di-manage oleh seorang gubernur yang memang dia secara politik mendapatkan mandat langsung dari pemilihnya. Ini yang menurut saya Bang Tobas ataupun Bang Habibur Rahman harus bisa mendetailkan supaya tak ada kesan bahwa gubernur yang terpilih ini dalam tanda kutip berada di bawah subordinasi seorang presiden dalam hal-hal tertentu soal tata ruang. Kenapa yang dibicarakan soal aglomerasi itu tata ruang, kenapa tidak yang lain? Karena selama ini persoalan banjir misalnya, soal lingkungan hidup, misalnya orang Jakarta masih buang sampahnya di Bekasi, kenapa nggak ke Cianjur, kenapa tidak ke Jonggol, kenapa tidak di Tangerang misalnya? Itu menjadi hal-hal yang sebenarnya sampai hari ini tidak selesai. Yang ingin saya katakan adalah mau ada dewan khusus terkait dengan aglomerasi, apakah ini pilkadanya semarak ataupun tidak. Saatnya sekarang berpikir bagaimana Jakarta dan daerah sekitarnya itu maju, udah itu aja. Bagi saya intensi-intensi lain, ada ego sektoral, hal-hal yang sifatnya mandek selama ini soal penanganan banjir, soal Kanal Timur dan seterusnya, itu tak ada lagi untuk beberapa tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apapun judulnya Dewan Aglomerasi ini, terlepas dari kerumitan-kerumitan yang sedang dibahas, publik hanya butuh keyakinan bahwa yang dibahas ini hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperlebar ceruk-ceruk yang munculnya oligarki baru. Karena di luar kan muncul, ini bukan soal aglomerasi, tapi munculnya konglomerasi baru. Karena sudah disinggung oleh Mas Adi Pray, kita terlalu teknis bahasannya di 2 segmen saya sebelumnya. Sesaat lagi ini pertanyaan pasti pemirsa paling suka. Kita bawa ke ranah politik. Begitu banyak kritik ditujukan dalam pembahasan RUU DKJ. Kita jaga supaya tidak ada apa istilahnya ya, transaksi politik, kartelisasi politik, dan kepentingan politik. Sesaat lagi.